Yuhuu! Berjumpa lagi bersama Mimin di channel alur cerita film Lion Abayat. Pada video kali ini, Mimin akan menceritakan alur cerita dari film yang berjudul The Moon. Film ini dirilis pada tahun 2023 yang lalu dan memiliki skor 6,0 dari 10 poin menurut situs IMDb. Film hasil karya sutradara Kim Yong-hwa ini menceritakan tentang perjalanan astronot Korea Selatan dalam mengeksplorasi bulan. Film keren ini dibintangi oleh Do Kyung-soo, Sol Kyung-gu, Kim Hee-ae, dan rekan-rekan yang lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita saksikan alur cerita film The Moon. Film dimulai dengan flashback 5 tahun yang lalu, di mana roket pertama Korea Selatan yang bernama Naraeho diluncurkan. Namun roket itu meledak tepat ketika lepas landas dan menewaskan 3 orang astronot. Kejadian itu pun membuat Korea Selatan ditarik dari Komite Luar Angkasa Internasional. Wakil Menteri Sains dan Teknologi Korea Selatan yang bernama Oh Gyu-seok menjelaskan jika bulan memiliki kandungan helium-3 yang sangat melimpah. Jika mereka bisa menambangnya, maka manusia bisa menggunakan sumber energi hijau itu selama puluhan ribu tahun. Korea Selatan pun tidak pantang menyerah. Kini roket kedua bernama Wurihu telah berhasil mereka ciptakan dengan 3 astronot yang menaikinya, yaitu Komandan Angkatan Udara Lee Sang-won, Letnan Angkatan Udara Cho Yun-jong, dan yang paling muda yaitu Sersan Hwang Sun-woo dari Angkatan Laut. Mereka bertiga lalu melakukan latihan keras selama 20 bulan. Kini mereka siap menjadi kelompok manusia kedua yang menginjakkan kakinya di bulan setelah Amerika Serikat. Setelah hitung mundur selesai, pesawat antariksa berawak Korea Selatan yang kedua pun diluncurkan. 탐사선 우리호 년 12월 우린 탐사선 나래호. Berpindah pada tayangan berita yang mengatakan bahwa angin matahari membuat satelit mengalami gangguan yang membuat komunikasi mode transportasi seperti pesawat terbang dan kereta terputus. Begitu juga dengan pesawat Wurihu yang terdapat Sunwoo serta yang lain di dalamnya. Di luar angkasa, Komandan Sang-won dan Yun-jong sedang memperbaiki kerusakan di luar pesawat akibat angin matahari. Sementara Sunwoo memeriksa kerusakan di dalam pesawat. Sunwoo merasa begitu panik dan khawatir karena seharusnya mereka tidak boleh keluar pesawat. Namun Komandan Sang-won meminta Sunwoo untuk tenang dan membantunya hingga komunikasi video dapat menyala kembali. Saat mereka bertiga sedang asik mengobrol, tiba-tiba terlihat percikan api di panel surya. 그리고 더 큰 문제는 호들갑들 목소리 보니까 완전 쫄아가지고 피의자 걱정 없는 퍼펙트한 천국. Kembali ke bumi, di markas antariksa Korea Selatan yang bernama KSC. Mereka melihat bahwa komunikasi dengan Wurihu mulai tersambung kembali. Nampak Kim In-sik selaku Menteri Sains dan Teknologi Korea Selatan sedikit kesal karena Komandan Sang-won dan Yun-jong keluar dari pesawat. Di waktu yang bersamaan, Yun-jong memeriksa sel surya yang tadi memercikan api. Yun-jong kemudian mengecek area bahan bakar. Namun ketika dia membukanya, ternyata bahan bakar mereka bocor dan langsung terjadi ledakan. Yun-jong pun terhempas, namun dia tertahan karena tali pengamannya yang masih tersambung ke pesawat. Sang-won yang melihat itu langsung berusaha menolongnya. Namun ledakan terjadi lagi yang membuat Yun-jong terhempas jauh. Sedangkan Sang-won terbentur ke pesawat hingga tidak sadarkan diri. 오리고노 뜨는 거 있는지 그 태양 전지 패널 좀 확인해. 예, 그건 괜찮습니다. 네, 알겠습니다. 일어나세요, 제발요! Di markas pusat antariksa KSC, mereka terkejut dengan kejadian tersebut. Salah satu staf lalu melaporkan jika Letnan Yun-jong telah mati. Sementara itu, Sunwoo terus berusaha memanggil Komandan Sang-woo yang pingsan. Setelah sadar, Komandan Sang-woo melihat perutnya yang sudah tertusuk benda tajam. Akibat hal itu, oksigennya mengalami kebocoran. Sunwoo pun bergegas keluar untuk menolong Komandan Sang-woo. Namun tenaganya tidak cukup kuat untuk membuka pintu. Komandan Sang-woo lalu mendekat. Dia berkata jika Sunwoo melakukan itu, Sunwoo akan mati karena perbedaan tekanan. Komandan Sang-woo kemudian melepaskan tali pengamannya. Dia pun meminta Sunwoo untuk meminta bantuan dan pulang saja. Setelah itu, Komandan Sang-woo menghempaskan dirinya dan mengambang di luar angkasa. Sunwoo yang melihat itu menjadi histeris. Setelah itu, markas kembali mendapatkan sinyal dari pesawat Wurihu.
Sunwo pun melaporkan semua kejadian yang baru saja terjadi dan meminta maaf karena hanya dirinya yang selamat. Kepala pusat antariksa yang bernama Min Gyu lalu menjawab, mereka akan melakukan pertemuan darurat untuk menyelamatkan Sunwo. Dia meminta Sunwo untuk tetap tenang dan mereka akan menghubungi Sunwo kembali setelah rapat selesai. Menteri Sains dan Teknologi lalu memarahi Min Gyu dan staf lainnya karena kecerobohan ini. Apalagi saat mengetahui kalau Sunwo ternyata tidak bisa mengoperasikan roket itu karena dia adalah mantan anggota Angkatan Laut Korea Selatan. Sang menteri pun meminta Sunwo segera dipulangkan. Salah satu staf lalu berkata, jika ingin membawa pulang Sunwo, mereka harus bisa mengendalikan modul komando. Namun sekarang mereka tidak bisa mengendalikan modul komando dari jarak jauh akibat kerusakan yang dilakukan oleh angin matahari. Menteri itu pun meminta mereka untuk memperbaikinya. Wakil menteri menjawab bahwa modul komando itu dirancang oleh 2 orang pria. Namun salah satu dari mereka yaitu Hwang Gyu-tae sudah meninggal. Menteri pun meminta untuk membawakan pria yang satunya lagi. Di sisi lain, seorang pria terlihat sedang berburu babi hutan bersama seorang wanita yang merupakan bawahannya. Namun saat hendak menembak babi itu, ternyata senjatanya tidak ada peluru. Mereka pun segera kabur untuk menghindari serangan kawanan babi tersebut. Namun tiba-tiba datang helikopter lewat dan membuat kawanan babi itu pergi. Pria dan wanita tadi ternyata bekerja di pusat observasi Sobaek. Mereka lalu dikunjungi oleh wakil menteri sains yaitu Gyu Sok. Ternyata pria itu bernama Kim Jae-guk yang merupakan mantan kepala pusat antariksa sebelumnya. Namun Jae-guk terlihat tidak mau membantu. Dia berkata bahwa modul komando itu bisa bertahan 3 minggu tanpa bantuan dan meminta wakil menteri sains untuk meminta bantuan NASA saja. Gyu Sok pun menjelaskan bahwa NASA dan ISC menentang ekspedisi ke bulan yang mereka lakukan. Dia pun memohon kepada Jae-guk untuk mau menyelamatkan 1 nyawa yang tersisa. Jae-guk tetap tidak mau membantu sampai dia melihat berita bahwa ternyata Sunwo adalah anak dari Hwang Gyu-tae, teman lamanya yang sekaligus rekannya di pusat antariksa yang bunuh diri karena gagalnya pesawat Naraiho. Berpindah ke pesawat Urihu, Sunwo merasa kedinginan karena suhu di dalam pesawat menurun. Di waktu yang bersamaan, Jae-guk pun datang ke markas KSC. Jae-guk langsung menyuruh staf untuk membuka pendorong agar pesawat Urihu menghadap matahari dan dapat menaikkan suhunya. Setelah komunikasi kembali terhubung, Jae-guk pun mengerahkan Sunwo untuk mengubah posisi pesawat. Kemudian memintanya untuk mengaktifkan mesin pendorong. Pesawat pun perlahan berputar dan membuat Sunwo mendapatkan cahaya matahari. Setelah itu, Jae-guk berkata kepada Sunwo bahwa pesawat akan masuk ke sisi jauh bulan dan komunikasi akan terputus sementara. Jae-guk pun menyuruh Sunwo untuk beristirahat sejenak dan akan kembali menghubunginya saat pesawat sudah sampai di sisi dekat bulan. Sebelum komunikasi ditutup, Sunwo bertanya dengan siapa dia berbicara. Jae-guk pun memperkenalkan siapa dirinya. Jae-guk berkata bahwa dia pernah bekerja dengan ayah Sunwo 5 tahun lalu dan Sunwo pasti mengenalnya. Sunwo pun terkejut ketika mendengar itu. Sunwo yang kesepian lalu mengambil foto-foto milik Komandan Sang-woo dan Yun-jong. Sunwo terlihat menangis ketika melihatnya, terutama saat dia melihat foto Komandan Sang-woo bersama istrinya yang sedang hamil. Dan di baliknya ada nama yang akan diberikan oleh Komandan Sang-woo kepada anaknya nanti. Di sisi lain, Jae-guk keluar dari markas KSC. Dia kemudian menelpon seseorang dan ternyata dia menelpon mantan istrinya yang bernama Moon Young yang sekarang menjabat sebagai kepala Lunar Gateway NASA. Jae-guk meminta tolong kepada Moon Young untuk membiarkan pesawat Sunwo masuk ke Lunar Gateway, yaitu sebuah stasiun antariksa milik NASA dalam waktu 48 jam ke depan. Namun Moon Young berkata bahwa itu tidak mungkin dilakukan karena Lunar Gateway mereka juga terkena angin matahari. Semua sistem Lunar Gateway mengalami kerusakan kecuali sistem komunikasinya. Moon Young pun minta maaf kemudian mematikan panggilan. Setelah selesai menelpon, bawahan Jae-guk yang bernama Han Byul yang dari tadi mencoba berbicara dengan Jae-guk berkata bahwa Sunwo mau melakukan pendaratan di bulan. Jae-guk pun terkejut mendengar hal itu. Berpindah ke pesawat Urihu, Sunwo sudah mengenakan baju astronotnya dan bersiap melepaskan badan pesawat dari modul komando, yaitu bagian belakang pesawat untuk mendarat. Jae-guk pun kembali masuk ke markas KSC dan menanyakan apa yang terjadi. Min Gyu berkata bahwa ini semua adalah keputusan Sunwo sendiri. Mereka tidak bisa menghentikan apa yang direncanakan Sunwo dari markas karena semuanya dilakukan secara autopilot. Jae-guk pun mencoba berkomunikasi dengan Sunwo. Jae-guk mengatakan bahwa Sunwo sebentar lagi akan berpapasan dengan Lunar Gateway NASA.
Namun Sunwoo menjawab bahwa NASA pasti akan menolak karena pesawatnya dalam kondisi tidak baik. Sunwoo juga tidak mau menyerahkan nyawanya kepada Jae-guk yang tidak bisa menjaga nyawa ayahnya waktu dulu. Sunwoo berkata akan menyelesaikan misi ini demi rekan timnya dan 3 astronot yang gugur 5 tahun lalu. Setelah itu, Jae-guk diusir dari markas KASC karena takut mengganggu. Dia pun berniat untuk memperbaiki modul komando. Dia juga meminta Han Byul untuk mengawasi hujan meteor dan melaporkan jika terjadi sesuatu. Kini, berbagai stasiun televisi menyiarkan bahwa Sunwoo akan mendarat di bulan. Di waktu yang bersamaan, Sunwoo dibantu oleh anggota tim kontrol melepaskan bagian belakang pesawat dan akan segera mendarat di bulan. Pesawat Uriho pun perlahan mendekati daratan bulan dan akhirnya mendarat dengan sukses. 현재 위치 보고받아. 여긴 우리호. 항법 유도 제어 시스템 3단계. 착륙선 현재 슈. Orang-orang yang melihat itu pun bersorak-sorai dengan bangga. Bahkan perwakilan Presiden Korea Selatan secara langsung berpidato dan meminta tolong kepada Amerika dan NASA untuk membantu mereka memulangkan Sunwoo. Sunwoo kemudian menerbangkan drone untuk menjelajahi bulan. Dia lalu melangkahkan kakinya keluar pesawat. Sunwoo nampak sangat terharu karena berhasil menyelesaikan misinya mendarat di bulan. Sunwoo kemudian meletakkan seragam Komandan Sang-woo dan Yun-jong untuk menghormati mereka. Di waktu yang bersamaan, Jae-guk sedang mengajari para staf tentang cara memperbaiki modul komando. Setelah koordinat misi dikirimkan, Sunwoo pun mulai menjelajahi bulan. Dia pergi menggunakan mobil khusus yang dipandu sebuah drone sebagai matanya dari atas. Setelah sampai di area misi, yaitu pusat kawah Sekleton yang merupakan kawah kegelapan abadi bulan, Sunwoo pun mulai mengebor daratan bulan. Di sisi lain, Jae-guk dan yang lainnya mendapatkan informasi bahwa permintaan Korea Selatan agar NASA membantu Sunwoo pulang ditolak karena akan terjadi hujan meteor di sisi jauh bulan. Di waktu yang bersamaan, Sunwoo sedang mengumpulkan sampel tanah bulan. Dia juga berhasil menemukan bongkahan es, kemudian melaporkan penemuannya tersebut ke markas KASC. Dia juga berkata kalau semua rekannya tidak usah khawatir akan kondisinya karena sepertinya hujan meteor sudah berhenti. Namun tiba-tiba alarm peringatan dari Maru, yaitu robot drone yang Sunwoo bawa berbunyi. Maru mendeteksi bahwa gempa bulan terdeteksi. Percikan-percikan kemudian muncul yang ternyata hujan meteor sudah sampai ke sana. Sunwoo pun bergegas pergi menuju pesawatnya. Namun sebuah meteor besar terdeteksi dan menyebabkan hantaman besar di belakang Sunwoo. Sunwoo pun kehilangan kendali dan terjatuh ke dalam lubang. Di waktu yang bersamaan, Jae-guk memberi harddisk berisi perbaikan modul komando kepada salah satu staf. Dia menyuruh staf itu untuk meribut ulang modul komando saat perhatian Min-gyu teralihkan. Kembali ke bulan, Sunwoo memanggil drone-nya untuk menariknya dari dalam lubang. Dia tidak lupa membawa bongkahan es hasil penemuannya. Dengan susah payah, Sunwoo keluar dari sana. Setelah sampai di permukaan, Sunwoo langsung berlari menuju pesawatnya. Saat sudah masuk ke dalam pesawat, Sunwoo diminta untuk segera meluncurkan pesawatnya tersebut karena semakin banyak meteor yang jatuh. Sunwoo pun meluncur menuju modul komando. Sesampainya di orbit bulan, Sunwoo berusaha menggabungkan kembali bagian pesawatnya dengan modul komando. Dengan perlahan namun pasti, kedua bagian pesawat itu menyatu kembali. Semua orang pun bersorak bahagia. Namun tiba-tiba sebuah meteor menghantam bagian modul komando. Tidak hanya satu, melainkan sangat banyak. Sunwoo pun terombang-ambing di dalam pesawatnya. Jae-guk kemudian menyuruh Sunwoo untuk melepaskan pesawatnya dari modul komando. Sunwoo pun berusaha meraih tombol pemisah manual, namun dia tertahan oleh tali pengaman. Akhirnya dia melepaskan pengait pasah bajunya yang membuat Sunwoo terlontar ke sana kemari. Setelah berhasil meraih tombol pemisah, Sunwoo segera memisahkan pesawatnya dengan modul komando. Namun pesawat Sunwoo masih berputar-putar di orbit bulan, sehingga dia harus segera mengendalikan pesawatnya itu secara manual. Saat ingin mengendalikan pesawat itu, kepala Sunwoo dihantam helm.
Terlihat Sunwoo mimisan dan kesulitan bernafas akibat kebocoran pendingin amonia. Jae-guk pun menyuruh Sunwoo untuk cepat-cepat memakai helm. Setelah Sunwoo memakai helm, dia masih merasa pusing dan hampir kehilangan kesadarannya. Jae-guk terus-menerus memanggil Sunwoo dan memintanya untuk tetap sadar. Namun Sunwoo tidak merespon, sampai akhirnya mereka kehilangan komunikasi dengan Sunwoo. Salah satu staf lalu melaporkan telah kehilangan tanda vital Sunwoo yang menandakan jika Sunwoo telah mati. Seluruh orang nampak terpukul dengan kejadian itu. Sudah 4 jam komunikasi terputus, namun mereka belum mendapatkan tanda-tanda akan keselamatan Sunwoo. Moon Young yang melihat berita kejadian tersebut dari kantor NASA juga merasa sangat sedih. Setelah itu, Jae-guk kembali ke rumahnya. Dia merasa benar-benar menyesal dan sedih. Jae-guk bahkan hendak bunuh diri menggunakan senjatanya. Beruntung Han Byul menghentikannya. Tiba-tiba ponsel Jae-guk berbunyi. Ternyata ada pesan dari Moon Young yang memberitahu bahwa Sunwoo masih hidup dan memberi kode akses satelitnya. Jae-guk dan Han Byul pun langsung pergi menuju gedung observasi dan menyiapkan seluruh peralatan. Jae-guk lalu memasukkan kode satelit yang diberikan Moon Young dan akhirnya mereka kembali tersambung dengan Sunwoo. Namun Jae-guk tidak mendapat respon dari Sunwoo. Ternyata komunikasi mereka masih satu arah. Jae-guk pun segera memperbaiki alat komunikasinya, sementara Han Byul merekam suara Sunwoo yang meminta tolong. Saat alat komunikasi sudah diperbaiki, Sunwoo pun dapat mendengar suara Jae-guk. Sunwoo segera bangun dan melaporkan bahwa pasokan oksigennya tinggal 40% lagi. Ditambah lagi, hujan meteor masih terjadi walau tidak separah sebelumnya. Jae-guk pun menyuruh Sunwoo untuk tetap di dalam pesawatnya dan jangan keluar. Sunwoo lalu meminta Jae-guk untuk memeriksa kapan hujan meteornya berhenti. Namun Jae-guk tidak bisa karena sekarang dia tidak berada di markas KASC. Tiba-tiba datang helikopter ke gedung observasi. Ternyata itu adalah petugas medis yang dibohongi oleh Han Byul agar datang dan membawa Jae-guk ke pusat antariksa KASC. Jae-guk pun pergi ke pusat antariksa menggunakan helikopter. Sesampainya di markas KASC, Jae-guk langsung masuk ke ruang kontrol. Dia mengatakan kepada semuanya bahwa Sunwoo masih hidup. Di sisi lain, suara Sunwoo yang mengatakan bahwa dia masih hidup pun viral karena Han Byul menguploadnya ke YouTube. Han Byul juga terus berkomunikasi dengan Sunwoo agar Sunwoo tidak tertidur. Karena jika Sunwoo tertidur, dia akan kehilangan kesadarannya lalu mati. Sunwoo kemudian menutup luka di lengannya untuk membuatnya tetap terjaga. Dia pun meminta Han Byul untuk diam saja karena Han Byul terlalu banyak mengoceh. Di kantor pusat NASA, mereka melihat banyak orang yang menuntut Amerika untuk menolong Sunwoo karena viralnya video yang diupload Han Byul. Petinggi NASA yang dari awal tidak mau membantu Korea Selatan lalu menemui Moon Young. Dia curiga kalau Moon Young lah yang telah memberikan kode akses satelit mereka kepada pihak Korea Selatan. Dia pun menyuruh anak buahnya menyita segala alat komunikasi Moon Young untuk diperiksa. Kembali ke markas antariksa Korea Selatan, mereka akhirnya dapat kembali terhubung dengan Sunwoo. Tiba-tiba Menteri Sains dan Teknologi masuk dan terlihat marah karena Presiden sudah berpidato tentang kehilangan Sunwoo, sementara Sunwoo ternyata masih hidup. Itu membuat orang-orang ingin Sunwoo diselamatkan, sementara Korea tidak mampu melakukan itu. Tiba-tiba terjadi hujan meteor lagi. Jae-guk pun menyarankan agar Sunwoo dipindahkan ke area yang aman terlebih dahulu. Namun masalahnya adalah NASA tidak mau membantu mereka. Wakil Menteri Sains dan Teknologi lalu datang dan mengatakan bahwa Lunar Gateway NASA bersedia membantu menyelamatkan Sunwoo. NASA mau membantu karena desakan dari orang-orang di seluruh Amerika. Berpindah ke luar angkasa, Lunar Gateway milik NASA kemudian melakukan persiapan untuk menyelamatkan Sunwoo. Sementara di kantor NASA, ruang kerja Moon Young dibersihkan karena dicurigai sudah membocorkan sandi satelit ke pihak Korea Selatan. Setelah mereka mendapatkan bukti itu, maka penyelamatan Sunwoo ini akan menjadi misi terakhirnya di NASA. Moon Young kemudian memperingatkan Sunwoo jika upaya penyatuan tubuh pesawat kali ini gagal, maka tidak akan ada kesempatan lain. Sunwoo pun mengerti. Setelah semua staf di markas KASC mengkonfirmasi siap, Sunwoo pun meluncurkan pesawatnya. Namun sialnya, tanah di bulan kurang keras sehingga membuat pesawat Sunwoo miring. Jae-guk pun meminta Sunwoo untuk berhenti, namun Sunwoo terlanjur terbang. Pesawat itu pun tidak terkendali karena ketidakseimbangan pesawat. Sunwoo terseret dan terguling-guling hingga pada akhirnya pesawat Sunwoo rusak total dan tidak bisa terbang lagi.
Lunar Gateway NASA lalu menyampaikan bahwa mereka tidak bisa menunggu lebih lama lagi karena kondisi orbit bulan yang cukup berbahaya. Akhirnya Sunwoo pun pasrah. Dia berterima kasih kepada semuanya karena sudah melakukan segala cara. Sunwoo kemudian mematikan daya dan menutup katup oksigen. Jae-guk yang melihat itu pun berusaha untuk menghentikan Sunwoo dan memintanya agar tidak berakhir seperti sang ayah. Sunwoo lalu bercerita tentang surat wasiat ayahnya. Sang ayah mengetahui adanya kerusakan mesin di roket Naraiho 5 tahun lalu. Namun dengan egois, ayahnya tetap meluncurkan pesawat itu. Jadi Sunwoo akan menebus dosa-dosa ayahnya dengan ini semua. Akan tetapi sebelum Sunwoo menutup komunikasi, Jae-guk pun mengakui dosanya. Bahwa sebenarnya 2 hari sebelum penerbangan Naraiho 5 tahun lalu, ayah Sunwoo yaitu Gyutae mengunjunginya. Ayah Sunwoo ingin membatalkan penerbangannya, namun Jae-guk marah dan menolaknya karena takut adanya penundaan kembali. Dia pun mengakui bahwa dirinya mungkin lebih egois dari ayah Sunwoo. Dia pun meminta Sunwoo untuk memaafkan sang ayah dan pulang untuk itu. Setelah mendengar kebenaran itu, Sunwoo pun akhirnya meminta arahan baru dan tidak jadi bunuh diri. Moon-young kemudian menghubungi Jae-guk. Dia berkata bahwa Sunwoo bisa lepas landas karena posisi pesawatnya pas. Sunwoo bisa pergi ke bagian dekat bulan agar bertemu dengan Lunar Gateway NASA kembali. Jae-guk pun menjawab kalau bagian pesawat untuk melakukan penyatuan sudah rusak. Moon-young pun yakin bahwa Jae-guk akan menemukan cara untuk mengatasi hal itu dan Moon-young akan berusaha membantu dari tempatnya. Setelah itu, Jae-guk pun masuk kembali ke ruang kendali. Dia meminta Sunwoo membawa masuk drone, kemudian memimpin para staf ruang kontrol. Setelah semuanya siap, Sunwoo meluncurkan pesawatnya kembali menuju bagian dekat bulan. However, the astronaut Hwang Seo, not a Korean, who failed it. Di waktu yang bersamaan, Moon-young menghubungi para astronot NASA. Dia meyakinkan mereka untuk menyelamatkan Sunwoo yang akan sampai ke sisi dekat bulan. Walaupun pihak keamanan NASA memintanya untuk keluar dari ruang kepala kontrol. Moon-young berkata kalau Sunwoo juga sama seperti mereka, yaitu seorang astronot. Astronot seharusnya saling membantu walaupun dari negara berbeda. Sementara itu, Sunwoo mengikatkan drone dan barang-barang penting yang harus dia bawa ke tubuhnya menggunakan lakban. Moon-young lalu mengatakan kepada astronotnya bahwa keputusan untuk menyelamatkan Sunwoo ada di tangan mereka. Sampai akhirnya para petugas keamanan berhasil masuk dan videonya terputus. Akhirnya waktu untuk Sunwoo melompat dari pesawat telah tiba. Setelah mendapat aba-aba dari Jae-guk, Sunwoo pun melompat dari pesawat. Terlihat orang-orang dengan tegang memperhatikan kejadian itu. Sunwoo kemudian menyalakan drone-nya. Saat ketinggian Sunwoo tinggal berjarak 2 km lagi dari permukaan bulan, dia pun terbang tanpa kendali. Kemudian mendarat dengan kasar di permukaan bulan. Tiba-tiba komunikasi terputus. Setelah itu, Sunwoo terlihat tidak sadarkan diri. Lunar Gateway NASA juga sudah menghubungi Sunwoo untuk menyelamatkannya. Namun Sunwoo tidak memberikan respon apapun. Tiba-tiba drone Sunwoo menembakkan cahaya tepat ke wajah Sunwoo sehingga Sunwoo menjadi sadar kembali. Dia kemudian menjawab panggilan NASA yang meminta koordinatnya. Orang-orang yang melihat itu pun bersorak bahagia, terutama Jae-guk yang sampai menangis. Moon-young juga bangga dengan apa yang diperbuat, walaupun akhirnya dia diberhentikan dari pekerjaannya. Keesokan harinya, Han Beol melihat berita di televisi yang mengabarkan bahwa Sunwoo sudah diselamatkan oleh Lunar Gateway NASA. Sunwoo terlihat sedang dirawat oleh astronot NASA dan akan dikembalikan ke Korea Selatan dalam waktu 2 minggu lagi. Perwakilan presiden lalu memberikan pernyataan kepada warganya. Dia sangat berterima kasih kepada NASA dan juga semua pihak yang telah membantu. Dia juga mengatakan kalau bulan bukan milik satu entitas. Bulan tidak seharusnya dimiliki oleh satu golongan saja, karena bulan adalah sumber daya bagi seluruh bumi. Dia bersumpah akan membagikan semua data dan pengalaman ekspedisi ini kepada seluruh dunia. Di sisi lain, Kepala Pusat Antariksa Korea Selatan yaitu Min Gyu menemui Jae-guk. Dia meminta Jae-guk untuk kembali bekerja di antariksa Korea Selatan. Namun Jae-guk memilih kembali ke tempat observasinya yang berada di Gunung Sobaek.
2 minggu kemudian, Sunwoo yang baru sampai di Korea Selatan disambut meriah oleh Menteri Sains dan yang lainnya. Sunwoo pun berpidato di depan media. Dia sangat berterima kasih kepada semua orang yang telah membantu menyelamatkannya. Dia kemudian memberikan boneka milik Yunzong kepada putra Yunzong dan memberikan foto milik Komandan Sangwon yang di baliknya ada nama calon anak sang komandan kepada sang istri. Sebulan kemudian, berita menayangkan bahwa Korea Selatan diizinkan kembali bergabung dengan Organisasi Antariksa Internasional. Di sisi lain, nampak Jae-guk dan Han Byul yang berada di pusat observasi sedang membuat replika baju astronot untuk ditunjukkan kepada anak-anak yang akan berkunjung. Jae-guk kemudian melihat berita yang menayangkan bahwa Moon Young ditunjuk sebagai direktur wanita pertama NASA. Jae-guk yang melihat itu pun merasa sangat bangga. Beberapa saat kemudian, anak-anak pun datang untuk belajar ke pusat observasi. Jae-guk lalu menunjukkan pakaian astronot kepada anak-anak tersebut. Awalnya Jae-guk mengira kalau orang yang berada di dalam pakaian astronot tersebut adalah Han Byul. Tiba-tiba, anak-anak itu dengan iseng merusak aksesoris baju astronot itu. Jae-guk lalu meminta Han Byul untuk menghentikan anak-anak itu. Han Byul pun turun dari tangga yang membuat Jae-guk terkejut. Dan ternyata yang menggunakan baju astronot itu adalah Sunwoo. Sunwoo kemudian memberi hormat kepada Jae-guk, begitu juga sebaliknya. Dan akhirnya kita telah selesai menyaksikan alur cerita film The Moon ini guys. Semoga kalian terhibur. Jika suka dengan video ini, silahkan tekan tombol subscribe dan share-nya. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.